Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan perbaikan NISN ya. Seperti kita ketahui, biasanya kalau di semester 2 ini permasalahan yang sering terjadi terutama di sekolah saya lah ya, apalagi kepada mungkin ada beberapa siswa yang mengadu kepada saya, NISN-nya tidak bisa dipakai di LTMPT untuk mendaftar kuliah atau mendaftar SNMPTN. Nah, permasalahan ini terjadi karena biasanya NISN-nya itu berbeda yang dimasukkan atau digunakan dengan NISN yang ada di Kemdikbud, biasanya seperti itu, atau memang bisa saja terjadi kesalahan memang NIS-nya. Nah, langkah untuk memperbaiki NISN itu dapat kita lakukan dengan cara memperbaikinya dengan cara mengakses portal PD. Di sanalah tempat kita memperbaiki NISN. Nah, bagaimana langkahnya? Mari kita langsung menuju TKP, tempat klik perkara. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita menuju websitenya ya. Untuk tahun 2021 sendiri atau mungkin dari semester kemarin, di tahun 2020 di semester ganjil kemarin, alamatnya itu terdapat di pervalpdnew2.data.kemdikbud.go.id. Awalnya hanya pervalpdnew, tapi yang saya ketahui terjadi perubahan ketika adanya bantuan kuota ya, sehingga untuk kuota sendiri kayaknya memakai web yang awalnya pervalpd ya, walaupun sudah terganti ke perval ponsel ya, tapi diarahkan ke sana kayaknya. Jadi untuk mengakses pervalpd yang baru itu, sekali lagi saya ingatkan, ada di pervalpdnew2.data.kemdikbud.go.id. Saya ketikkan pervalpd new2. Alamat ini nanti juga akan saya simpan di deskripsi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada yang kebetulan menonton dan kebetulan ingin memperbaiki, tinggal klik saja di kolom deskripsi. Data.kemdikbud.go.id. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu kita masukkan username ini. Username ini bukan username operator ya Bapak Ibu. Bisa saja untuk username operator kalau memang username itu yang didaftarkan di webnya SDM PDS PK. Oke. Kebetulan di sini yang saya gunakan ini adalah yang berbeda dengan akun operator, karena saya juga kebetulan meneruskan di sini. Saya juga tidak mengotak-atik ini, jadi saya biarkan saja. Langsung kita masukkan, kemudian dia akan terbuka seperti ini, halaman tampilannya. Nah, kalau untuk memperbaiki di NISN, kalau kemarin pernah saya singgung juga, untuk perbaikan identitas nanti bisa lihat di video di atas, saya tampilkan di halaman playlist juga ada di channel ini. Jadi untuk NISN kita masuk ke menu edit NISN di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada edit NISN. Kebetulan di sini ada tiga siswa yang saya perbaiki. Satu gagal karena memang tidak memiliki perbedaan. Ternyata sudah betul ya, sudah betul. Ini ada dua yang kemudian sudah dicilih, sudah di ACC oleh Dinas Provinsi. Ini saya tunjukkan langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya bagaimana cara memperbaiki NISN. Pertama kita pilih nama siswa yang ingin kita perbaiki. Contoh di sini misalnya, kita contoh deh, di sini ada Egy Pradana aja deh langsung. Nah, NISN, kemudian di sini formulir NISN baru, cek data master katanya kan, kita cek aja, tidak masalah. Mohon lengkapi NISN dengan benar kalau memang ada perubahan. Misalnya di sini saya masukkan NISN baru, kalau memang ada yang baru nanti kan ada terjadi perbedaan, masukkan saja NISN yang baru itu, karena kebetulan ini saya hanya contoh jadi tidak
Nah, di sini kemudian NIS baru, contoh deh, saya contoh masuk aja, nanti nggak usah kita ACC karena kebetulan memang sudah benar, belum juga ada aduan dari anak itu kalau NIS ini salah. Di sini kita lihat, kita samakan, kita bedakan ujungnya 004107 3923, di situ 3924, tapi kita coba cek aja, cek data master. Di sini Bapak Ibu, untuk mengupdate-nya dibutuhkan syarat, yakni nih kolom ini yang perlu diperhatikan: upload dokumen pendukung ijazah atau print screen NISM dalam format JPG atau JPEG ataupun PNG, maksimal upload 1 MB. Nah, ketika Bapak Ibu tidak menemukan ijazah anak itu, atau mungkin terlalu lama menunggu ijazah anak tersebut, lebih baik langsung menuju web NISN-nya. Jadi untuk mengecek NISN itu hanya ada di NISN Kemdikbud ya Bapak Ibu. Kita klik lagi di sini NISN. Oke, ini yang paling atas dia ya. Langsung klik saja NISN di Google, maka kemudian muncul halaman yang paling atas itu, klik aja. Nah, masukkan nama siswanya. Contoh di sini tadi kebetulan nama anaknya adalah Egy Pradana. Egy Pradana, tempat lahirnya saya coba cek saja. Egy Pradana di sini. Identitas saya coba mau cek identitasnya saja. Egy Pradana. Sini Bengkayang. Saya ambil sajalah Ctrl C. Tempat lahirnya Bengkayang. Tanggal lahirnya 2004 03 27 Maret 2004. Cari di sini 2004 27 Maret. Oke, sudah. Kemudian masukkan nama ibu C. Kemudian masukkan kode captcha-nya 5 cari datanya. Nah, di sini tampil, berarti data yang ada sebenarnya sudah pas. Tapi jikalau ada kasus ternyata yang di NISN di web NISN ini berbeda dengan yang ada datanya di sekolah kita, maka perlu kita ambil data yang ini ya. Jadi tinggal misalnya kita perbaiki tadi, kita kembali ke sini, edit NISN, dan misal contoh Egy Pradana kembali, kita masukkan tadi, kita salahkan lah ya, ibaratnya kita salah. Ini contoh, tidak akan saya lakukan, tapi ini hanya contoh langkahnya nanti. 107 3923. Kita cek data master. Nah, di sini dia minta ijazah atau print screen. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu cek saja nama anak tersebut, nama orang tua tersebut. Tinggal halaman ini di print screen, pencet tombol atau tekan tombol print screen yang ada di keyboard, di dekat-dekat numlock itulah dia ya, di dekat-dekat di bagian angka-angka yang ada di mana namanya, di keyboard ya, print screen. Kemudian kita buka Paint, ini pasti ada di setiap komputer ini, Paint biasa ini. Nah, tinggal kita Ctrl V. Nah, ini kemudian nanti ini kita kalau mau mau dirapikan ya dirapikan, nggak masalah, ini dirapikan saja. Dirapikan ya, kecil dulu, skip dulu. Oke. Contoh gitu aja deh.
sudah, kemudian Ctrl S saja. Ctrl S screenshot ini dengan, kalau saya sih lebih senang dengan PNG ya, nggak dikasih nama NISN Egi Pradana. Kita saja desktop dulu sementara, kemudian save. Oke, kita close ini, kemudian kita kembali ke sini. Misalnya nanti kalau ada yang kesalahan ya tinggal diupload aja. Data master, di upload dokumen NISN yang bisa dilakukan. Lihat, perhatikan juga kolom merah ini ya. NISN yang bisa dilakukan klaim adalah NISN yang tidak terpakai oleh siswa aktif dan yang tercatat di arsip. Sedangkan ini kan tidak bisa saya pakai karena memang NISN-nya si Egi Pradana ini kan sudah memang betul ya. Tapi kalau memang ada perbedaan seperti inilah dia, nanti tinggal di upload di sini. Nanti ada keterangan sini diminta untuk memasukkan NISN yang baru ya, sesuai dengan di web ini tadinya. Kemudian masuk lagi, nanti tinggal di post. Ini kebetulan memang tidak bisa di post karena ada tabel yang di sini harusnya diisi. Mungkin di lain kesempatan kalau memang ada NISN siswa kami yang bermasalah akan saya tunjukkan langsung. Tapi paling tidak dua web inilah tempat kita untuk memperbaiki NISN yang perlu diperbaiki, yang perlu dipersiapkan. Mohon maaf, kadang-kadang belibet juga bahasanya nih ya kan. Yang perlu dipersiapkan adalah ijazah ataupun print screen NISN. Nah, untuk print screen NISN sendiri dapat dilakukan dengan cara tadi seperti ini. Nah, ini kan udah jadi gambar ya. Udah jadi gambar, tinggal di-upload kalau memang dibutuhkan. Daripada kita repot-repot untuk mencari ijazahnya atau meminta ijazahnya kepada anak ya. Jadi Bapak Ibu, kalau udah seperti ini insya Allah apa yang kita kerjakan itu sudah betul. Kalau memang perlu perbaikan, sekali lagi yang perlu saya ingatkan untuk tahun ini alamat Perpal PD kita ada di perpalpdnew2.data.kemdikbud.go.id, dan untuk mengecek NISN ada di referensi.data.kemdikbud.go.id/NISN, atau ketikkan saja NISN yang ada di Google. Ketik aja NISN, kemudian paling depan di halaman paling atas ya, paling atas langsung muncul alamat yang akan kita tuju. Mungkin itu Bapak Ibu untuk cara memperbaiki NISN. Mungkin ini diperlukan anak kelas 12 sekarang ya, karena dalam proses untuk pembuatan akun LTMPT kalau nggak salah, baik itu digunakan untuk SNMPTN ataupun SBMPTN. Ya sebisa mungkin kita bantulah kalau memang salah ya, yang mana salah kita perbaiki, yang mana mereka tidak tahu kita beritahu ya kan. Itulah namanya tugas kita sebagai GTK ya, guru dan tenaga kependidikan ya. Dan kita sebagai operator juga masuk di dalam tenaga kependidikan demi anak bangsa yang yang berkemajuan, yang akan menuju masa depan yang lebih gemilang. Oke Bapak Ibu, mungkin itu cara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila informasi ini tidak bermanfaat. Tapi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya, paling tidak buat diri saya pribadi sendiri, buat kawan-kawan operator pemula yang baru saja mencicipi indahnya Dapodik ini, ataupun indahnya aplikasi-aplikasi sekolah yang disediakan pemerintah ini. Tapi sekali lagi memang pekerjaan kita itu pekerjaan yang mulia ya Bapak Ibu, pekerjaan yang berat kadang-kadang ya, penuh cobaan dan penuh tantangan. Tapi seberat-beratnya tantangan itu adalah berat juga untuk menjaga kesehatan pribadi kita ya Bapak Ibu, sebagai petugas atau bukan petugas ya, sebagai tenaga kependidikan ya, tenaga kependidikan. Maka dari itu jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri kita masing-masing Bapak Ibu. Apalagi di musim yang sulit seperti ini, kesehatan tetaplah hal yang paling utama untuk dijaga. Jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Sekian,
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.